Gaza belum sembuh, darah belum kering, puing belum disingkirkan. Namun dunia terus bicara tentang perdamaian palsu. Gencatan senjata diumumkan, lalu dibentuk yang disebut Board of Peace. Namanya terdengar mulia, tapi kenyataannya pahit. Hari ini, hampir seluruh wilayah Gaza berada di bawah kendali militer Zionis Yahudi, dari wilayah timur hingga garis kuning pembatas. Artinya jelas, penjajahan belum berakhir, hanya diganti istilah. Di atas kertas disebut stabilitas, di lapangan ini kontrol militer. Amerika Serikat melanjutkan agenda lama, agenda Donald Trump, mengelola Gaza tanpa membebaskannya. Fakta di lapangan berbicara lain. Dalam 24 jam terakhir, 1 warga Gaza syahid, 6 lainnya luka-luka. Seorang bayi perempuan usia 27 hari wafat, bukan karena bom, tapi karena dingin ekstrim. Sejak awal musim dingin, 8 anak Gaza meninggal karena kedinginan. Ini akibat rumah dihancurkan, bantuan diblokade, dan pengepungan yang terus berlangsung. Sebagian korban masih terjebak di bawah reruntuhan, tak bisa dijangkau tim penyelamat. Sejak gencatan senjata pada 11 Oktober, angka kematian terus bertambah. Kurang lebih 460 orang syahid, 1.200 luka-luka, dan 710 jenazah berhasil dievakuasi. Dan sejak 7 Oktober 2023, angka itu melonjak ke titik mengerikan. 71.439 warga Palestina syahid, 171.324 luka-luka. Ini bukan konflik, ini pembantaian, ini genosida. Dengan dukungan Barat imperialis yang terjadi karena diamnya penguasa negeri Islam. Serangan tak pernah benar-benar berhenti. Drone, artileri, helikopter tempur. Gaza City, Al-Mawasi, Bureij, Deir Balah, Rafah, bahkan di wilayah yang disebut zona aman. Sementara itu, 2,2 juta manusia terjebak dalam krisis kemanusiaan akut. 90% infrastruktur sipil hancur, makanan dibatasi, obat diputus, tempat tinggal dilenyapkan. Lalu apa yang ditawarkan dunia? Board of Peace? Struktur kekuasaan 3 tingkat, elit pro-Israel di puncak, sekutu sebagai pengelola, dan Palestina dikerdilkan. Tanpa kedaulatan, sekedar teknokrat pengelola puing dan penderitaan. Ini bukan hal baru. Inilah pola kolonialisme klasik. Penduduk asli disingkirkan, keamanan dipegang asing, arah politik ditentukan penjajah. Semua dibungkus dengan kata manis, rekonstruksi, stabilitas, perdamaian. Padahal akar masalahnya satu, pendudukan penjajah. Board of Peace sejalan dengan strategi Amerika Serikat, menjaga hegemoni global, melindungi kepentingan Zionis. Bedanya hanya gaya. Demokrat dengan retorika HAM, Trump dengan doktrin peace through strength, perdamaian lewat paksaan. Selama penjajahan belum diakhiri, tidak akan ada perdamaian sejati. Gaza tidak membutuhkan dewan baru. Gaza membutuhkan pembebasan. Dan umat Islam membutuhkan institusi politik yang benar-benar melindungi kehormatan Gaza. Negara khilafah ala minhajin nubuwah. Wahai kaum muslim, wahai pasukan di negeri-negeri kaum muslim, menegakkan al-khilafah adalah agenda vital umat Islam. Dengan khilafah, dengan pertolongan Allah, kemuliaan Islam dan kaum muslim akan kembali. Kami yakin akan kembalinya khilafah ar-Rashidah yang berjihad. Kami yakin akan runtuhnya entitas Yahudi pencaplok Palestina. Kami yakin akan penaklukan Roma sebagaimana Konstantinopel dahulu ditaklukkan. Keyakinan ini teguh. Semua ini janji Allah yang tak mungkin dusta.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 55, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh. Yang artinya, Allah berjanji akan menjadikan orang-orang beriman berkuasa di muka bumi. Rasulullah SAW pun memberi kabar gembira setelah masa kekuasaan diktator. Dalam hadis riwayat Ahmad, "Tsumma takunu khilafatan 'ala minhajin nubuwah." Yang artinya, lalu akan ada khilafah di atas manhaj kenabian. Karena itu, al-khilafah pasti kembali dengan izin Allah. Namun kembalinya menuntut perjuangan dengan sungguh-sungguh dan penuh keseriusan. Itu tugas kita bersama. Allahu Akbar.